Baiklah, saya akan melanjutkan video tutorial yang part 3. Untuk part yang kedua itu kita sudah membuat cover dan membuat daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel, dan serta cara penomorannya secara otomatis. Nah, untuk yang kemarin saya lupa untuk daftar di sini untuk mengupdate-nya. Untuk mengupdate-nya bisa kita dengan cara klik kanan terus update build, lalu update enter table, lalu oke. Di sini terlihat ini daftar isinya ini sudah secara otomatis terisi. Dan ini adalah TOC yang kita buat kemarin. Untuk tidak bingung atau ingin lebih jelasnya bisa dilihat video tutorial yang sebelumnya yang di part 2. Langsung masuk ke part 3. Part 3 ini kita akan membahas tentang penomoran pada halaman. Untuk penomoran halaman sendiri berlaku di mana saja. Untuk pendahuluan, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar atau tabel pengesahan itu pasti angkanya asli Romawi. Sedangkan kalau untuk sudah masuk ke bab 1 sampai dengan bab yang terakhir atau daftar pustaka itu pasti akan menggunakan angka Latin atau angka biasa saja. Di sini kita akan membuatnya supaya daftar isi dan sampai ke daftar tabel itu huruf Romawi, sedangkan bab 1 sampai bab terakhir itu kita akan menggunakan huruf Latin. Langsung masuk ke daftar isi. Nah, mungkin saya hapus dulu satu lah supaya bisa melihat untuk di bagian bawahnya ini. Mungkin saya hapus juga supaya penomoran halamannya ini bisa terlihat oleh teman-teman sekalian. Langsung cara yang pertama itu langsung kita masuk ke menu insert, lalu file number, terus format file number. Terus di sini langsung kita isikan untuk format angka Romawi dan langsung pilih start and lalu oke kan. Setelah itu maka kita akan memilih kita akan masuk klik lagi file number, terus pilih bottom of file dan pilih yang plain number 2. Nah, setelah itu langsung saja close. Setelah di close maka ini sudah angka Romawi. Nah, so ini kenapa kita hapus saja lembar kosong supaya terlihat jelas. Nah, namun yang jadi kendala atau masalah di sini adalah di sini untuk penomoran babnya ikut juga jadi angka Romawi. Untuk mengatasi hal tersebut kita bisa dengan cara di sini, nah di lembar atau di atas bab 1 ini bisa langsung kita pergi ke menu page layout, lalu ranks dan next page agar kita bisa mengganti format Romawi menjadi angka Latin seperti biasa. Nah,
Setelah itu maka angkanya ini berubah menjadi 1i. Nah, untuk mengubahnya gampang saja, langsung klik 2 kali di nomor halamannya ini, lalu di blok, terus kita format back number, lalu kita pilih ke angka Latin, lalu oke, close. Maka kita sudah selesai untuk penomoran angkanya. Berada kosong. Namun tidak selesai sampai situ, karena untuk format penulisan di fakultas saya yaitu FTI, untuk babnya ini memang harus di penomoran halamannya ini harus di bawah, sedangkan di bawah babnya itu maka penomorannya ini harus di pojok kanan atas. Caranya klik 2 kali. Setelah klik 2 kali, maka kita akan menghapus same as for views-nya ini dengan cara klik link to previous ini, lalu go to header, lalu klik lagi link to previous untuk menghapus yang sebelah sini. Klik lagi, lalu kita okekan. Nah, maka sudah selesai. Setelah itu letakkan kursor pada halaman yang berisi judul bab 1, lalu klik, lalu setelah itu klik insert, lalu pilih header, lalu klik edit header, lalu centang ini different phrase pipe, lalu close. Sudah, maka halaman ini akan hilang. Setelah itu ini header lagi, terus footer, back number, bottom, lalu kita nomori lagi. Nah, sudah, ini sudah tercentang, yang same for previous ini sudah hilang, lalu close. Setelah itu maka kita akan menomorkan halaman yang baik halaman 2 setelah bab 1 ini, supaya penomoran halamannya ini berada di atas kanan dengan cara letakkan header di halaman berikutnya atau halaman kedua, lalu klik pada back number, insert back number, lalu pilih top back number, lalu plan number 3. Nah, kan sudah berada di pojok kanan atas, namun di sini juga ada. Nah, lalu kita harus menghapusnya dengan cara number top 3, terus go to footer, lalu footer, terus remove footer, akhir dengan close footer. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Nah, ya, yang selanjutnya kalau untuk penomoran bab ini, bab maupun bab 1 atau bab 2 sampai bab akhir itu, untuk penomorannya sendiri itu harus di
bawah tengah. Nah, sedangkan untuk halaman yang di bawah babnya itu maka harus berada di pojok kanan atas ini. Nah, itu dengan bagaimana caranya, langsung saja kita akan menyetingnya terlebih dahulu. Nah, dengan cara klik pilih submenu insert, lalu pilih pack number, lalu top of pack, pilih plan number 3. Nah, setelah itu maka kita akan pergi ke go to footer. Setelah itu pilih footer, lalu saya mau footer. Nah, maka close. Setelah itu maka close. Maka seperti yang kita lihat, untuk penomoran halamannya sendiri di sini sudah berada di pojok kanan atas untuk di pack 2-nya. Nah, dan untuk halaman 3-nya sendiri berada di pojok kanan atas. Nah, namun yang jadi masalah lagi ialah untuk bab yang selanjutnya pasti berada di pojok kanan atas lagi, sedangkan untuk format penulisannya diharuskan kita untuk setiap babnya ini, untuk khusus pada halaman bab berada di bawah atau center tengah bawah. Yaitu bagaimana caranya, langsung saja kita buat. Nah, yang pertama itu klik enter, terus hapus. Setelah dihapus maka kita akan pergi ke baik layout. Setelah itu pilih breaks, lalu pilih next pack. Nah, maka nomor halaman yang pojok kanan atas di bab 2 ini akan hilang, ya, akan berada di center bawah tengah. Namun yang jadi masalah di sini lagi ialah nomor halamannya ini tidak sama atau tidak berkelanjutan, istilahnya itulah. Nah, ini halaman 3 harusnya ini berada di halaman 4. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita klik 2 kali di nomor halamannya ini. Setelah itu blok. Setelah di blok kita harus ingat halaman yang sebelumnya itu halaman berapa. Halaman yang terakhir ini ialah halaman 3. Berarti kita harus menomorkannya itu harus menomorkannya itu setelah 3 berarti 4 untuk penomoran halamannya. Langsung saja kita ubah di sini 4. Maka secara otomatis untuk penomoran halamannya ini akan berubah menjadi 4 dan kelanjutannya itu 5. Namun yang jadi masalah lagi ialah di bab yang ketiga sama seperti bab yang kedua tadi, di sininya masih berada di pojok kanan atas. Lalu langsung kita tekan enter lagi, terus hapus. Setelah itu back layout, lalu breaks, dan pilih next pack. Maka penomoran halamannya ini akan berada di center bawah. Nah, cuman lagi-lagi dan lagi itu penomoran halamannya tidak berurutan atau tidak berkelanjutan. Nah, berarti ini halaman terakhir ialah 5. Berarti kita harus menomorkan halamannya ini di halaman 6. Nah, blok, klik 2 kali nomornya lalu blok. Setelah itu format pack number, terus berarti sini 6. Maka akan otomatis halamannya akan berurutan kembali 5, 6. Dan yang terakhir itu di bab 4. Bab 4 sendiri ialah sama seperti di bab-bab sebelumnya, langsung baik layout, breaks, lalu next pack. Nah, pasti tidak berurutan lagi karena next pack itu adalah pemisah halaman, artinya angka terakhir itu 7. Berarti di sini kita harus menomorkannya 8 supaya berurutan nanti tidak terisi. Pack number, terus kita ganti di sini 8. Close. Maka akan
akan diperlukan kembali. Nah, untuk di daftar isi sama halnya seperti di bab, kita juga harus menomorkan halamannya ini di center bawah. Untuk daftar isi juga berlaku. Langsung masuk ke menu Page Layout, Break, lalu Next Page, maka penomoran halamannya akan di bawah, namun pasti tidak berurutan. Nah, 8 kan sama, langsung saja ganti menjadi 9. Klik 2 kali, lalu nomor page number dan tulis angka 9. Lalu kita akan langsung pergi ke daftar isi supaya daftar isinya terupdate. Nah, update field, lalu update enter table, lalu oke kan, maka akan secara otomatis daftar isinya akan terupdate. Untuk daftar gambar juga sama, pasti halamannya pasti terubah-ubah, kita update juga. Nah, seperti ini. Lalu oke. Namun saya sarankan kalau misalkan kita sudah selesai mengolah daftar gambar, supaya hasilnya itu akurat lah istilahnya, itu bagusnya itu untuk penomorannya sendiri atau untuk meletakkan penomoran di daftar gambar ini, bagusnya itu di akhir-akhir saja, atau misalkan hampir selesai untuk proposal skripsi kita, supaya tidak istilahnya itu tidak kedua kali kerja kayak gitu. Ya, itu saja video part 3-nya. Terima kasih telah menonton. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan, salah hilaf mohon maaf. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.